Perkenalkan, saya Nur Olbi, mahasiswi semester 2 Universitas PTIG Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diambil oleh Bapak Yasser Huda Lubis LC.MAG dengan mata kuliah Ulumul Quran. Di video kali ini saya akan membahas tentang tafsir Indonesia. Nah, pasti sudah tidak asing lagi ketika kita mendengarkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. So, sudah selayaknya kita menempatkan diri dalam membangun peradaban Islam. Mau tidak mau, peradaban Islam itu terbentuk oleh kita sebagai penduduknya, terlebih umat Islam. Nah, adapun perkembangan tafsir Al-Quran, khususnya yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam yang ada di dunia. Kalau kita mau mengamati secara mendalam tafsir Indonesia ini, maka terlebih dahulu kita harus mengupas secara tuntas satu persatu tentang kapankah tafsir itu masuk di Indonesia, kemudian bagaimana penyebarannya, juga kondisi yang akan kita rasakan, kondisi yang sekarang kita rasakan ini di Indonesia. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas dalam tafsir Indonesia ini. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan tafsir yang ada di Indonesia, kemudian teknik penulisan tafsir yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah sejarah perkembangan tafsir yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan tafsir yang ada di Indonesia dimulai pada sejak itu Abdul Rauf Al-Singkili, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Somad Al-Palimbani, kemudian dilanjutkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian setelah memasuki abad ke-21 Masehi, Al-Quran itu sudah semarak dengan terjemahan-terjemahan, sehingga meningkatlah menjadi tafsir kontemporer seperti yang dilakukan oleh Muhammad Quraisy Shihab. Dari segi penulisan tafsir Indonesia itu dibagi menjadi dua sistematika. Yang pertama sistematika tahlili, kemudian yang kedua sistematika tematik atau maudhu'i. Sistematika tahlili, di mana mayoritas para mufasir menggunakan metode ini, seperti Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Singkili hingga Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Kemudian yang kedua yaitu sistematika maudhu'i atau sistematika tematik. Nah, yang dimaksud dengan sistematika tematik ini yaitu karya-karya yang muncul pada abad ke-21 atau pada abad Muhammad Quraisy Shihab. Kemudian yang kedua, dari segi penulisan ditinjau dari bahasa yang digunakan, ada 4 bahasa yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran khususnya di Indonesia. Yang pertama, bahasa Arab, yang kedua bahasa Melayu, yang ketiga bahasa Indonesia, dan yang terakhir bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu meliputi bahasa Sunda, bahasa Bugis, Kalimantan, Aceh, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini video saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk pada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wa sa'adah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.